Halo teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Teman-teman yang mendengarkan pekabaran melalui radio, DM Radio, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam buku Wahyu pasal 13. Wahyu 13 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. Bagi Anda yang mendengarkan pekabaran melalui siaran radio ini, mari kita sama-sama membacanya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, di dalam ayat Alkitab ini dikatakan bahwa aku melihat seekor binatang. Aku yang dimaksud adalah siapa? Adalah Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya, tetapi ini adalah Yohanes Kekasih. Karena kenapa? Karena kalau melihat sejarah, Yohanes Kekasih adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang dibuang ke Pulau Patmos, dan sejarah mencatat bahwa dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos, pulau yang gersang, dan disitulah dia menulis buku Wahyu. Dan Wahyu 13 ayat yang pertama mengatakan bahwa aku melihat seekor binatang. Aku di sini adalah Yohanes. Nah, ketika berbicara mengenai buku Wahyu, maka Anda dan saya perlu mengetahui bahwa buku Wahyu ini adalah buku apokaliptik. Ketika kita datang kepada apokaliptik, maka ini berbicara mengenai simbol. Jadi kalau Anda dan saya baca buku Wahyu, lalu terjemahkan lurus-lurus, maka nanti Anda dan saya akan sesat. Karena kenapa? Karena buku Wahyu ini adalah buku simbol. Maka kata-kata yang ada di dalam buku Wahyu ini adalah kata-kata simbol. Kata-kata simbol. Sebagian besar kata-kata yang ada di dalam buku Wahyu adalah kata-kata simbol. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan binatang. Karena di dalam buku Wahyu, buku apokaliptik adalah buku simbol, maka kita harus melihat apa arti binatang di dalam buku Wahyu. Ketika kita berbicara mengenai binatang, maka kita perlu melihat penjelasannya di dalam buku yang lain. Nah, itulah sebabnya kalau berbicara mengenai binatang, mari kita pergi ke buku Daniel pasal 7 ayat yang ke-23. Apa yang Alkitab katakan kepada kita? Di situ dikatakan, maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Nah, tolong perhatikan baik-baik apa yang dikatakan dalam Alkitab mengenai binatang. Ketika Anda datang mengenai kata binatang, maka Alkitab sementara mengatakan bahwa binatang artinya kerajaan. Kalau kerajaan ini sama juga dengan negara, sama juga dengan bangsa. Saya berikan contoh. Kenapa sampai ketika Alkitab berbicara mengenai binatang, maka itu mengarah kepada negara, mengarah kepada bangsa, mengarah kepada kerajaan. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh beberapa negara di dunia ini. Kalau kita pergi ke Thailand, Anda dapatkan lambang negara dari Thailand itu apa? Gajah. Lalu kalau Singapura, lambang negaranya di Singapura apa? Singa. Lalu kalau kita datang kepada negara kita sendiri, yaitu Indonesia, apa lambang negara kita? Burung Garuda. Dari 3 contoh negara ini, saya mau tanya, apakah ada dari 3 ini yang memiliki lambang tumbuhan? Pada umumnya seluruh negara, hampir seluruh negara yang ada di dunia ini, ketika kita lihat lambang negaranya, maka itu adalah bersimbolkan binatang, termasuk Indonesia sendiri. Itulah sebabnya kalau Anda dan saya membaca buku Wahyu, ketika menemukan kata binatang, maka itu adalah negara. Maka ayat ini harusnya bunyi demikian. Lalu aku melihat satu negara keluar dari dalam laut. Betul atau tidak? Benar. Lalu aku melihat suatu negara keluar dari dalam laut. Kalau tadi kalimat yang pertama kan gini,
lalu aku melihat seekor binatang. Seekor binatang ini adalah suatu negara keluar dari dalam laut. Oh, berarti saya mulai mengerti ya. Sebelum Tuhan Yesus datang, berarti ada satu negara yang akan keluar dari dalam laut. Negara apakah itu? Mari kita lihat. Di dalam buku Wahyu, kita perlu temukan arti dari laut dan air itu. Laut ini air banyak atau air sedikit? Air yang banyak. Nah, itulah sebabnya kalau mengartikan apa yang dimaksudkan dengan air, mari kita pergi ke buku Wahyu 17 ayat 15. Apa yang Alkitab katakan di sana? Air yang banyak yang engkau lihat di mana perempuan itu duduk adalah bangsa-bangsa. Jadi, ketika berbicara mengenai binatang, itu adalah negara. Maka kalau berbicara mengenai air, ini berbicara mengenai banyak orang atau bangsa-bangsa. Maka dengan kata lain, ayat ini harusnya bunyinya demikian. Lalu aku melihat seekor binatang. Lalu aku melihat suatu negara keluar dari dalam negara. Karena laut juga artinya negara atau bangsa. Laut berarti negara atau bangsa. Berarti ini menunjukkan bahwa ada suatu negara yang dia bukan bagian dari negara itu, tetapi dia ada dalam negara itu. Itulah makanya buku Wahyu mengatakan bahwa lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ada negara di dalam negara. Ada negara dalam negara. Ingat baik-baik, buku Wahyu sementara mengatakan kepada kita mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Bahkan setelah Tuhan Yesus datang pun, buku Wahyu menjelaskannya. Dan saat ini, ketika kita datang ke buku Wahyu 13, saya mau kasih tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, ada satu negara yang akan menguasai dunia. Dan ciri dari negara ini adalah negara yang keluar dari dalam laut. Atau dengan kata lain, negara yang ada dalam negara, tapi dia keluar dari negara itu. Dia bukan bagian dari negara itu. Dia terpisah, tapi dia ada dalam negara itu. Nah, negara apakah itu yang Tuhan sementara kasih tahu kepada Anda dan saya? Firman Tuhan mau kasih tahu kepada Anda dan saya, akan menguasai bumi, dan cirinya adalah negara itu ada di dalam negara. Di dunia ini, kalau Anda dan saya search, Anda dan saya coba cari-cari, ada 5 negara yang ada di dalam negara. Oh, negara apakah itu? Negara yang pertama adalah Lesotho. Lesotho ini ada di dalam negara Afrika Selatan. Dia ada dalam negara Afrika Selatan, tapi dia terpisah. Dia keluar dari negara itu. Yang kedua adalah Gambia. Gambia ini juga adalah negara yang ada dalam negara Afrika, tapi dia ada dalam negara itu, tapi dia bukan bagian dari negara itu. Saya berikan contoh ya. Kalau Jakarta atau Medan mau independen atau menjadikan suatu negara, lalu dinamakanlah negara Medan atau negara Jakarta. Maka negara Jakarta atau Medan ada di dalam negara Indonesia, tapi mereka bukan lagi merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini contoh. Nah, demikian juga Lesotho dan Gambia. Negara yang ketiga yang ada dalam negara adalah yang disebut dengan Monaco. Monaco ini ada di Perancis, saudara. Ada di Perancis, tetapi dia bukanlah negara Perancis. Dia ada secara geografis, dia ada di dalam negara Perancis. Dan yang keempat adalah San Marino. San Marino ada di dalam negara Italia. Tetapi dia bukan negara Italia lagi. Bukan lagi provinsi dari negara Italia. Lalu yang kelima adalah Vatikan. Dan Vatikan dia ada juga di negara Italia, tepatnya di dalam kota Roma. Dan Vatikan adalah negara di dalam kota atau negara di dalam negara. Dari antara 5 negara ini, negara manakah yang akan menggenapi
ramalan Alkitab bahwa dunia ini akan dikuasainya. Negara manakah? Apakah Lesotho? Apakah Gambia? Apakah Monaco? Apakah San Marino? Atau Vatikan? Supaya Anda dan saya boleh mengerti, kita harus lihat kalimat selanjutnya. Kan di situ koma kan, keluar dalam laut. Nah sekarang, di dalam kalimat selanjutnya ini, dia mengatakan gini, bertanduk, binatang ini bertanduk 10 dan berkepala 7. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Perhatikan ciri khas dari negara ini, dia bertanduk 10 dan berkepala 7. Pertanyaan, ketika berbicara mengenai 10 tanduk, maka pernah nggak Anda dan saya membaca ada binatang yang memiliki 10 tanduk? Di dalam Alkitab, saya tidak ajak Anda dan saya baca dongeng, lalu hubungkan dongeng dengan ayat ini ya. Tidak. Tapi saya ingin agar kita mempelajari Alkitab. Ketika kita berbicara mengenai 10 tanduk, maka kita teringat buku Daniel pasal 7. Kenapa Daniel pasal 7? Karena di dalam buku Daniel pasal yang ke-7, itu menulis mengenai 10 tanduk. Namun sebelum kita pergi ke 10 tanduk itu, kita lihat dulu mengenai berkepala 7. Sebelum kita bahas mengenai 10 tanduk, pemirsa sekalian, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan berkepala 7. Perhatikan baik-baik. Berkepala 7 ini kita harus pergi ke buku Wahyu pasal 17 ayat yang ke-9. Di dalam buku Wahyu pasal 17 ayat yang ke-9, ketika kita membacanya dengan baik, maka di situ didapati bahwa 7 kepala, barang siapa berhikmat, dia harus mengetahui bahwa 7 kepala itu adalah 7 gunung di mana perempuan itu duduk. Oh, buku Wahyu pasal 17 ayat yang ke-9 mengatakan barang siapa yang berhikmat, hendaklah dia mengetahui bahwa 7 kepala itu adalah 7 gunung. Saya mau tanya, apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan 7 gunung? Caranya begini. Di dunia ini ada kurang lebih 193 negara ya, kurang lebih. Dari antara negara-negara itu, negara manakah yang memiliki 7 gunung? Negara mana? Ya, negara mana? Kalau Anda datang kepada negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, ada berapa gunung? Banyak, lebih dari 7. Kalau pergi ke Malaysia ada lebih dari 7. Negara manakah? Kalau buka di Google, lalu Anda tulis saja 7 Hills, maka yang terjadi adalah keluarlah negara Vatikan. Satu-satunya negara yang memiliki 7 gunung. Itu adalah Vatikan. Maka dia sudah mulai mengarah bukan Lesotho, bukan Gambia, bukan Monaco, bukan San Marino, tetapi Vatikan. Nah, artinya bahwa ciri dari negara ini memiliki 7 gunung, maka ini sudah digenapi oleh Vatikan. Kemudian bagaimana dengan 10 tanduk? Berbicara mengenai 10 tanduk, maka yang terjadi kita perlu pergi ke buku Daniel pasal yang ke-7. Di dalam buku Daniel pasal yang ke-7, di sana Anda dapati ada mimpi dari Daniel. Di dalam buku Daniel pasal 7 menceritakan Daniel bermimpi ada 4 binatang. Binatang yang pertama adalah, ingat baik-baik, ketika Alkitab, khususnya buku Daniel, buku Wahyu, mau menceritakan, menggambarkan mengenai binatang, maka ini berbicara mengenai negara. Saat Anda dan saya membaca dalam buku Daniel atau buku Wahyu, lalu Anda dan saya temukan kata binatang, maka ini merujuk kepada negara. Nah, di dalam buku Daniel, dicatat bahwa ada 4 binatang. Binatang yang pertama, Daniel melihat menyerupai singa tetapi memiliki sayap burung Raja Wali. Lalu binatang yang kedua, itu adalah
beruang yang di giginya itu ada 3 tulang rusuk. Lalu binatang yang ketiga adalah macan tutul yang berkepala 4. Dan binatang yang terakhir tidak dikasih tahu namanya. Tetapi binatang itu adalah binatang yang menakutkan. Binatang yang menakutkan, dan binatang itu memiliki 10 tanduk. Berapa tanduk? Memiliki 10 tanduk. Dan perhatikan baik-baik. Dari antara 4 binatang, maka kalau kita pelajari bersama-sama, sejarah mencatat binatang yang pertama ini adalah menggambarkan kepada kerajaan Babel. Yang kita sebut sekarang ini adalah Irak. Lalu binatang yang kedua, ini beruang yang di giginya ada 3 tulang rusuk, ini adalah kerajaan Medo Persia. Yang kita sebut sekarang ini adalah negara Iran. Lalu binatang yang ketiga, jadi Irak dan Iran pernah menjadi negara adik kuasa. Lalu binatang yang ketiga, macan tutul berkepala 4, ini adalah kerajaan Yunani. Masih tetap namanya Yunani sampai sekarang. Lalu yang keempat ini adalah kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi. Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa sampai binatang keempat ini memiliki 10 tanduk? Karena dengar baik-baik. Anda dan saya mendengarkan pekabaran ini melalui siaran radio ataupun nanti Anda dengarkan melalui YouTube. 10 tanduk ini menggambarkan setelah kerajaan Romawi, sejarah mencatat bahwa kerajaan Romawi terpecah menjadi 10 kerajaan. Jadi ada 10 kerajaan Eropa. 10 kerajaan Eropa. Berapa kerajaan Eropa? 10 kerajaan Eropa. Dan kalau Anda pergi mencari 10 kerajaan Eropa itu adalah kerajaan apakah? Maka sejarah mencatat bahwa 10 kerajaan Eropa itu yang pertama adalah Alemani. Kemudian yang kedua itu adalah Burgundians. Yang ketiga adalah Franks. Yang keempat adalah Lombards. Yang kelima adalah Anglo-Saxon. Yang ketujuh yang keenam adalah Suevi, kemudian Visigoth, kemudian Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Jadi 10 kerajaan Eropa ini muncul setelah kerajaan Romawi. Coba Anda dan saya ingat. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, itu kerajaan apa yang menguasai? Oh, kaisarnya bernama Kaisar Augustus. Kaisar Augustus ini bukan orang Indonesia, ini bukan orang Portugal, ini bukan orang Timor Leste, tapi ini adalah orang Romawi. Dan ini membuktikan bahwa buku Daniel tergenapi. Lalu setelah berjalannya waktu, maka yang terjadi adalah kerajaan Romawi pada akhirnya terpecah menjadi 10 kerajaan Eropa yang sudah saya katakan namanya tadi. Jadi Alemani ini adalah negara Jerman sekarang, kemudian Burgundians itu adalah Swiss sekarang, kemudian Franks itu adalah Prancis, Lombards itu adalah Italia, kemudian Anglo-Saxon adalah Inggris, kemudian Suevi itu adalah Portugis, Visigoth adalah Spanyol, kemudian Heruli, Vandals, Ostrogoth. Heruli, Vandals, Ostrogoth, ya tidak tahu nama mereka itu apa ya. Tetapi 3 negara itu hilang. Loh, kenapa hilang? 3 negara Eropa itu hilang. Kenapa hilang? Nah, kalau Anda pergi ke ayat yang ke-24. Buku Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-24, di situ dikatakan bahwa sementara Daniel memperhatikannya, maka 3 dari antara tanduk, 10 tanduk tadi kan, 3 dari antara tanduknya itu patah. 3 dari antaranya patah, lalu muncullah 1 tanduk. 1 tanduk yang memiliki mata yang menyongo, semata manusia menyongo, kemudian mulut yang menghujat Allah. Nah, sejarah mencatat dan menggenapi ayat ini bahwa sesungguhnya
pada tahun 508, saat 3 kerajaan Eropa ini hilang dari peredaran bumi. 3 kerajaan Eropa itu apa? Yang pertama adalah Heruli, yang kedua adalah Vandals, dan yang ketiga adalah Ostrogoth. Saat 3 kerajaan ini hilang dari peredaran bumi, maka yang terjadi muncullah satu kerajaan. Satu kerajaan, dan itulah Vatikan. Vatikan muncul pada tahun 508, tepat saat 3 kerajaan Eropa itu hilang. Jadi, ketika kita datang mengenai 10 tanduk, yang dikasih tahu dalam buku Wahyu pasal 13 ayat yang pertama, sebenarnya ini ada hubungannya dengan buku Daniel pasal yang ke-7, di mana kerajaan yang disebut dengan negara yang disebut dengan negara Vatikan ini muncul dari antara 10 kerajaan, tetapi yang lebih spesifiknya adalah tatkala 3 tanduknya itu patah, atau tatkala 3 kerajaan itu hilang dari peredaran bumi, 3 kerajaan Eropa ini maksud, maka pada saat yang sama muncullah Vatikan. Muncullah Vatikan. Dan itulah sebabnya kita bisa melihat apa yang dikasih tahu di dalam buku Wahyu 13 ayat yang pertama, dan penggenapannya itu terjadi pada tahun 508. 508. Nah sekarang mari kita pergi ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Tadi kita sudah baca ayat yang pertama ya. Mari kita lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, di situ dibilang begini. Wahyu 13 ayat yang kedua. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan taktanya, dan kekuasaannya yang besar. Oh, perhatikan baik-baik ayat di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa binatang yang kulihat itu seperti macan tutul. Kemudian kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Sekarang saya mau tanya. Kenapa sampai dikatakan bahwa binatang ini yang dilihat serupa dengan macan tutul, lalu kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa? Untuk menjelaskan ini lumayan panjang, ya. Yang pertama, kita lihat mengenai binatang yang kau lihat itu serupa macan tutul. Berbicara mengenai macan tutul, maka ini mengarah kepada kerajaan apa? Kerajaan Yunani. Tetapi Yeremia pernah bilang begini, dapatkah seorang Ethiopia mengubah kulitnya dan macan tutul mengubah belangnya? Apakah Anda yakin bahwa macan tutul bisa mengubah belangnya? Tidak bisa. Macan tutul tidak bisa mengubah belangnya. Artinya apa? Kalau binatang ini jahat di masa lalu, negara ini adalah negara yang bejat di masa lalu, maka yang terjadi dia juga akan bejat pada masa yang sekarang dan juga masa yang akan datang. Karena macan tutul tidak bisa mengubah belangnya. Tidak bisa. Lalu pertanyaannya adalah, kebejatannya itu apa? Nah, di dalam sejarah dicatat bahwa negara ini, Vatikan ini, muncul pada tahun 508. Tetapi dia menguasai dunia selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dia menguasai bumi selama berapa? Menguasai dunia selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan ini dimulai pada tahun 539. Berbicara mengenai 1 masa, 2 masa, setengah masa, tolong perhatikan baik-baik penjelasan saya. 1 masa, 2 masa, setengah masa, ini perhitungannya begini. Kenapa dibilang dia menguasai 1 masa, 2 masa, setengah masa? Karena perhitungannya begini. 1 masa, 2 masa, setengah masa ini
ini sama juga dengan 1260. Sama dengan 1260. Oke? 1260 hari atau 1260 tahun. Supaya Anda dan saya bisa mengerti mengenai hubungan antara satu masa, dua masa, dan setengah masa dengan 1260 hari atau tahun dan 42 bulan, mari dengarkan penjelasan saya. Karena ini adalah di siaran radio, dengarkan saja. Anda nggak bisa lihat secara visual, karena kalau lihat bisa saya gambarkan di papan tulis ya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ya, penjelasannya begini. Penjelasan begini. Satu masa ini sama dengan 1 tahun. 2 masa berarti sama dengan 2 tahun. Lalu setengah masa sama dengan setengah tahun. Sekarang saya mau tanya. Kalau berbicara mengenai 1 tahun, itu ada berapa hari? Oh, orang Indonesia pasti jawab. 365 hari lah, Pak. Iya kan? Itu kan perhitungan tahun Indonesia, Pak. Tapi kalau perhitungan tahun Yahudi, 360. Jadi satu masa, 1 tahun sama dengan 360 hari. Kalau 2 tahun, sama dengan 720 hari. Kalau setengah, karena satu masa 360, 2 masa berarti 720. Setengah masa adalah 180. Karena dibilang 1 masa, 2 masa, setengah masa. Jadi 3 setengah masa. 3 setengah masa, kalau dijumlahkan 360 ditambah dengan 720 ditambah dengan 180, maka jumlahnya adalah 1260 hari. Jadi dengan kata lain, 1 masa, 2 masa, setengah masa itu sama dengan 1260 hari. Di mana dicatat? Dalam buku Daniel pasal yang ke-7 ayat 25. Binatang ini akan menguasai 1 masa, 2 masa, setengah masa. Lalu 1260 hari itu dicatat di mana? Di dalam buku Wahyu pasal 11 ayat yang ke-3. Oke. Kalau begitu apa hubungannya dengan 42 bulan? 42 bulan. Di dalam Alkitab juga dicatat dalam buku Wahyu, ya. Wahyu 12, Wahyu 13 ayat yang ke-5 kalau tidak salah. Itu juga dicatat mengenai 42 bulan. 42 bulan. Jadi hubungannya begini. 42 bulan. 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kalau 2 tahun, 2 masa, sama dengan berapa bulan? 24. Kalau setengah tahun, ada berapa bulan? Ada 6 bulan. Jadi 12 tambah 24 tambah 6 berarti ada 42. Nyambung. Jadi ketika Alkitab berbicara mengenai 3 setengah masa atau 1 masa, 2 masa, setengah masa, ini sama dengan 1260 hari. Sama juga dengan 42 bulan. Tetapi ada satu prinsip lagi yang dikasih masuk di dalam perhitungan nubuatan ini, 1260 hari. Yaitu apa? Yeskiel 4 ayat yang ke-6. Di situ di kalimat terakhir, Yeskiel 4 ayat yang ke-6 mengatakan, Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi 1 hari sama dengan 1 tahun. Dengan demikian, 1260 hari sama dengan 1260 tahun. Mudah-mudahan Anda dan saya boleh mengikutinya dan bisa mengerti apa yang disampaikan ini. Nah, jadi apa yang dibuat oleh binatang negara ini saat dia muncul pada tahun 508, lalu dia menguasai dunia pada tahun 538, apa yang dilakukannya? Dia menguasai dunia ini selama 1260 tahun. Bayangkan 1260 tahun. Ngapain aja dia? Alkitab disingkirkan. Tidak boleh selama 1260 tahun. Perhitungannya mulai pada tahun 538. Tidak ada orang yang bisa baca Alkitab. Anda baca Alkitab dapat gorok Anda. Anda baca Alkitab dapat bakar Anda.
akan dihukum mati. Persis seperti Huss dan Jerome. Dan tahu tidak, bukan hanya itu saja. Yang bisa membaca Alkitab ini, ya para Romo, petinggi-petinggi, itu sejarah mencatat. Dan bukan itu saja. Selama masa itu juga, surat penghapusan dosa dijual oleh siapa? Oleh Tetzel. Jadi kalau Anda datang luntang-lantung, kepala miring-miring, lalu Anda mulai teller, tidak bisa bedakan mana got, mana tempat tidur, karena mabuk parah, berdosa atau tidak? Berdosa. Tetapi nanti datang para Romo, nggak usah takut. Mau masuk surga itu, walaupun mabuk terus tidak apa-apa. Yang penting beli surat penghapusan dosa, selamat. Oh, Anda berzina, pergi titip sana-sana, sini sana. Kemudian berpoligami ria kemana-mana. Bersundal ria kemana-mana. Tinggal beli surat penghapusan dosa, selamat. Oh, ajaran ini berlangsung bertahun. Bukan itu saja. Orang-orang yang mencoba untuk menegakkan hukum Tuhan disingkirkan. Apa buktinya? Ada anak-anak Tuhan. Yang pertama, Hoas Jerome dibakar. Karena kenapa? Mereka coba menentang. Dan pada waktu itu, Anda dan saya bisa dibenarkan kalau naik tangga Pilatus dengan lutut. Lutut. Anda dan saya akan dianggap benar. Ada berapa ratus anak tangga itu dinaik pakai lutut. Lalu yang terjadi, muncullah seorang reformator di Jerman namanya Martin Luther. Martin Luther yang hidup kurang lebih pada tahun 1500-an waktu itu, dia pada akhirnya mencoba untuk mengambil kelas untuk menjadi seorang pastor. Tetapi apa yang terjadi? Tatkala dia pergi ke suatu perpustakaan, dia bacalah, tidak disengajanya adalah buku tua, dan di situ dia baca mengenai kebenaran firman Tuhan, itulah Alkitab. Lalu dia mengadakan tesis. Dia protes. Ada 95 tesis yang dia tempelkan di Universitas Lutherburg. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia mengadakan protes itu, maka dia juga direncanakan untuk dibunuh. Direncanakan untuk dibunuh. Tetapi Anda dan saya perlu ketahui, oleh karena protesnya itu, maka muncullah gereja Protestan. Gereja Lutheran. Ada begitu banyak orang yang mulai protes dengan tindakan-tindakan dari Vatikan. Karena dia menguasai dunia sejak tahun 538. Lalu apalagi kebejatan yang dilakukan? Selain dia mengubah waktu dan hukum, dia juga mencoba untuk mengenai umat Tuhan. Ada orang-orang yang mempertahankan kebenaran, dibunuh mati. Dibunuh mati. Kemudian tulang-tulang dari para pionir-pionir sebelumnya itu dianggap sebagai jimat. Jadi bukan itu saja. Kalau ada orang yang mati, ajaran yang muncul waktu itu bahwa rohnya itu pergi ke api penyucian. Jadi kalau roh saya pergi ke api penyucian, maka keluarga saya bisa mendoakan saya dan nanti saya bisa selamat. Keluarga saya bisa mengadakan amal ibadah, lalu saya juga bisa selamat. Waduh, ini adalah ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Karena kenapa? Alkitab mengatakan ketika orang mati, sudah tidak tahu apa-apa. Tetapi ajaran waktu itu mengatakan bahwa ketika orang mati, rohnya pergi ke api penyucian. Atau yang disebut dengan purgatori. Ada begitu banyak ajaran yang menyimpang, dan ini terjadi berapa lama? 1260 tahun. Kalau 1260 tahun, satu masa, dua masa, setengah masa, maka dia berakhir pada waktu kapan? Dia berakhir pada waktu kapan? Oh, dia berakhir, kalau dimulai pada tahun 538, maka dia berakhir pada tahun 1798. Dan itulah sebabnya sejarah mencatat pada tahun 1798 dikatakan bahwa Paus Pius yang ke-6 ditangkap oleh Jenderal Bartir atas perintah dari Napoleon Bonaparte. Lalu dikasih masuk ke dalam penjara dan Paus Pius yang ke-6 mati. Dan
ini menggenapi apa yang dikatakan di dalam buku Daniel 7 ayat yang ke-25. Dia menguasai dunia selama berapa lama? Selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Atau 1260 tahun. Dan itulah sebabnya saya mau kasih tahu bahwa ketika Alkitab berbicara mengenai rupanya seperti macan tutul, dulunya dia bejat, sekarang juga tetap bejat. Pada masa yang akan datang juga akan tetap bejat. Lalu, dan kakinya seperti beruang. Apa arti kaki seperti beruang? Beruang ini adalah melambangkan kerajaan Medo Persia. Apa yang paling terkenal pada kerajaan Medo Persia? Oh, sekali raja mengesahkan surat pakai cincinnya, walaupun langit runtuh dan bumi hancur, tidak akan pernah bisa berubah. Tidak akan bisa berubah. Artinya, yang dituhankan di sini adalah siapa? Raja. Yang dituhankan adalah raja. Ingat baik-baik. Pada masa itu juga Paus Vatikan sudah menjadikan dirinya adalah Tuhan atas dunia. Tuhan atas dunia, adat istiadat lebih tinggi, dan ini adalah ciri khas dari kerajaan Medo Persia. Mentuhankan pimpinan, mentuhankan presiden, mentuhankan pimpinan gereja. Dan ini adalah tradisi dari kerajaan Medo Persia. Dan itulah sebabnya kakinya seperti kaki beruang. Oh, negara ini akan mengikuti jejak Medo Persia. Kakinya sama seperti kaki beruang. Lalu kenapa mulutnya seperti mulut singa? Apa arti singa di dalam buku Daniel? Apa artinya? Negara apakah yang dilambangkan sebagai singa bersayap Raja Wali? Negara Babel. Apa arti Babel? Kacau. Kenapa mulutnya? Karena mulut ini gunanya untuk apa? Makan. Ya kalau makan aja parah. Mulut ini untuk ngomong, ngajar. Ternyata ajarannya adalah ajaran singa, ajaran Babel. Ajaran seperti kerajaan Babel. Apa arti Babel? Kacau. Tuhan katakan ingat kuduskan hari Sabat, tetapi ajarannya adalah ibadah hari Minggu. Tuhan bilang ada daging binatang haram, ada daging binatang yang tidak haram, dia bilang semua boleh dimakan. Ini kan ajaran kacau. Pernikahan harusnya laki-laki dan perempuan. Oh boleh laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Oh Anda yang mendengarkan pekabaran ini melalui radio, Anda dan saya perlu melihat bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan buku Wahyu 13 ayat yang kedua, bahwa mulutnya seperti mulut singa, artinya mulutnya adalah mulut Babel. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaan yang besar. Saya mau tanya, yang berikan kuasa kepada binatang itu, yang memberikan kuasa kepada kepausan ini siapa? Naga. Alkitab mengatakan naga. Siapa naga? Di dalam buku Wahyu 12 ayat 9 mengatakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Ternyata naga ini maksud adalah siapa? Si ular tua, iblis, atau yang disebut dengan setan. Jadi, dengan kata lain, yang memberikan kuasa kepada Paus, kepada Vatikan ini adalah siapa? Naga, adalah setan, adalah iblis. Kalau bilang dalam Alkitab, dia menggunakan kata kekuasaan dan taktanya. Artinya, kuasa agama dan kuasa pemerintah diberikan padanya. Makanya, satu-satunya negara di dunia ini yang pemimpin agamanya adalah satu dengan pemimpin pemerintah. Vatikan, pemimpin agama sekaligus pemimpin pemerintah adalah Paus. Sama. Dan pertanyaannya adalah kenapa sampai ini diberikan oleh setan kepadanya? Kenapa? Ayat yang keempat, di situ dibilang begini, dan mereka menyembah naga itu. Kenapa? Karena memang mereka menyembah binatang itu. Apakah Anda yakin bahwa Paus petinggi
petinggi yang ada di Vatikan menyembah apa? Menyembah setan. Nah, ini ada video yang saya putar, tapi mungkin Anda yang dari mendengarkan siaran radio ini adalah materi dari, ini di YouTube ya ada. Oke. Dari Fair Use Act. Ini video sumbernya tanggal 27 April tahun 2014. Sekali lagi ini dari Fair Use Act. Nah, kemudian kalau Anda lihat video ini tidak lama, tetapi ini menggambarkan bagaimana seremoni orang-orang yang ada di Vatikan, petinggi-petinggi itu menyembah Lucifer. Mereka menggunakan bahasa Latin yang tidak bisa dimengerti oleh sebagian besar banyak orang. Nah, ini adalah pemujaan kepada Lucifer. Boleh saya katakan ini bahwa dia yang mengetahui segalanya. Kemudian Kristus adalah anaknya. Tapi ini menggunakan bahasa Latin. Dan tetap hidup dan tetap memerintah selama-lamanya. Itu artinya. Lalu kemudian mereka katakan amin. Nah, Anda dan saya nanti boleh saksikan ini di YouTube bagaimana prosesi mereka menyembah Lucifer tetapi menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang, yaitu bahasa Latin. Dan Anda dan saya perlu mengerti akan kenyataan ini, bahwa sesungguhnya Alkitab juga sudah mengatakannya bahwa mereka menyembah naga itu. Naga itu adalah setan. Jadi kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya binatang ini yang sebenarnya diberikan kuasa oleh naga, oleh setan, yang pada akhirnya menguasai dunia sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, kalau begitu, mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga, Alkitab katakan, Wahyu 13 ayat yang ketiga, dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Alkitab mengatakan bahwa satu dari kepala-kepalanya kena luka yang membahayakan hidupnya itu. Tetapi, masih lanjut ya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Pertanyaan saya di sini adalah, kapan binatang ini kena luka yang membahayakan hidupnya? Mari kita hubungkan dengan buku Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Setelah dia menguasai 1260 tahun, atau yang dibilang dalam buku Daniel pasal 7 ayat 25 itu adalah 1 masa, 2 masa, setengah masa, maka Wahyu 13 ayat 3 mengatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya kena luka yang membahayakan. Pada waktu kapan itu? Kalau dihitung, 1 masa, 2 masa, setengah masa berakhir pada tahun 1798. Perhitungan tahun 1260 tahun juga itu berakhir sampai pada tahun 1798, di mana pada waktu itu, pada tahun 1798, Paus dikasih masuk ke dalam penjara dan mati di sana. Dan sejak saat itu, Vatikan hilang dari peredaran bumi. Paus hilang dari peredaran bumi. Lalu, oleh karena hilang dari peredaran bumi, maka Wahyu pasal 13 ayat 3 mencatat bahwa luka yang membahayakan ini kena kepada binatang ini, atau kepada Paus, kepada Vatikan. Karena Vatikan lenyap pada waktu itu. Tidak ada lagi Vatikan. Stop. Tapi bagaimana dengan luka yang membahayakan
hidupnya itu sembuh. Karena Alkitab mengatakan bahwa luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Kapankah luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh? Nah, kalau Anda dan saya perhatikan di sejarah, ini saya punya surat kabar Tempo dulu. Pada bulan Februari, tanggal 12 tahun 1929. Di situ ada perjanjian Lateran. Kalau Anda perhatikan perjanjian Lateran yang diadakan tepat pada tanggal 12 Februari tahun 1929, disitulah perjanjian Lateran ini dibuat, dan waktu dibuat perjanjian ini, maka yang terjadi adalah penguasa dunia memberikan kembali kekuasaan kepada kepausan dengan memberikan tanah 44 hektar dan uang sebesar 100 juta US dollar. 100 juta US dollar. Pada tahun berapa? Pada tahun 1929. Tanggal berapa? Tanggal 12 Februari. Lalu ketika perjanjian ini dibuat, maka Paus diberikan kembali kekuasaannya. Lalu tanah juga diberikan kepadanya. Dan uang diberikan kepadanya. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam ayat yang ketiga, bahwa luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Lalu bukan itu saja. Setelah titik, setelah koma, dilanjutkan, seluruh dunia heran. Lalu mengikutinya. Kenapa dunia heran? Kenapa dunia heran? Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam buku kesaksian-kesaksian roh nubuat kepada jemaat Laodikia, ini ditulis oleh hamba Tuhan pendeta Elisa Gultom di dalam halaman 245. Kalau Anda dan saya baca di halaman itu, dikatakan bahwa sesungguhnya Paus ini, dia mengambil seorang yang berdarah Yahudi. Menurut Anda dan saya, orang suku apa yang paling pintar di dunia? Apakah orang Kupang? Orang Batak? Orang Karo? Orang Manado? Orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi paling pintar. Nah, Paus mengetahui hal itu. Itulah sebabnya 100 juta US dollar dia memberikan kepada negara. Seorang yang berdarah Yahudi. Lalu mengembangkannya. Dan ada begitu kurang dari 10 tahun. Kurang 10 tahun. Dia berhasil menguasai harta kekayaan yang ada di Eropa. Dikuasainya. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan contohnya IMF, Bank of America, kemudian Morgan Bank, Chinese Manhattan Bank, ada banyak bank-bank yang terkenal, itu sudah dikuasainya. Dan ini oleh karena kerjasama dengan kelompok elit yang namanya Illuminati. Nah, nanti pada Wahyu 18 berikutnya kita akan bahas lebih dalam. Tapi ini saya hanya mau sampaikan mengenai apa yang dikatakan dalam buku Wahyu 13 ayat yang ketiga mengenai penggenapan nubuatan bahwa luka yang membahayakannya itu sembuh. Dan itu benar-benar terjadi. Dan sampai sekarang ini, kalau Anda dan saya perhatikan, memang negara Amerika adalah menjadi negara adik kuasa. Tetapi ingat, Amerika tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan dari Vatikan. Dengan kata lain, Amerika ini hanyalah merupakan boneka dari Vatikan. Apapun yang dikatakan oleh Vatikan sudah pasti akan diikuti oleh Amerika Serikat. Karena kenapa? Karena nubuatan mengatakan bahwa luka yang membahayakan itu sembuh. Dan seluruh dunia heran ini termasuk Amerika. Dan Amerika yang menjadi negara adik kuasa tunduk dan takluk kepada Vatikan. Itulah sebabnya semua pimpinan atau presiden dari Amerika Serikat sejak luka yang membahayakan ini sembuh, itu selalu mengikuti agenda dari Paus, dari Bapak Tua. Dan saudara-saudara, saya hanya mau kasih tahu apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dan sejarah yang sudah menggenapinya. Dan yang lebih jelasnya lagi adalah, kalau Anda dan saya perhatikan sampai sekarang ini,
Kenapa kedudukan dari paus ini sangat kokoh? Karena kenapa? Karena sejak luka yang membahayakannya ini sembuh, maka Paus Vatikan bekerja sama dengan elit-elit global dan juga negara adik kuasa untuk membentuk satu struktur tatanan dunia baru atau yang dikenal dengan New World Order. Dan kalau Anda perhatikan, New World Order ini bentuknya seperti piramida. Yang ujungnya ini kan tajam, kemudian nanti segitiganya ke bawah, yang gedenya ke bawah. Tetapi yang di ujungnya ini paling ujung, kalau lihat struktur organisasi mereka, New World Order, itu mata satu. Kemudian kita lihat slogannya di situ bahwa setan adalah juru selamat mereka. Juru selamat mereka, mata satu, juru selamat. Kemudian baru paus. Nah, paus ini kan ada dua, paus hitam dan juga paus putih. Paus hitam dan paus putih. Nah, paus putih ini yang munculnya sama seperti Miss Universe. Sementara paus hitam ini selalu datang dari kelompok atau ordo yang namanya Jesuit. Dan saudara-saudara, yang saya mau bilang di sini adalah dari antara semua paus yang saat ini yang namanya Paus Fransiskus, ini adalah paus pertama yang datang dari ordo Jesuit. Sebelumnya rata-rata bukan datang dari ordo Jesuit. Ini paus pertama yang datang dari ordo Jesuit. Dan paus hitam ini tidak nampak. Selalu banyak kali dia bermain di belakang layar. Karena kenapa? Yang membackup paus kedua-duanya ini adalah Jesuit. Dan Jesuit sendiri memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama adalah mengadakan bencana-bencana alam di dunia. Kemudian yang kedua adalah menguasai pendidikan. Dan yang ketiga adalah menguasai ekonomi. Nah, berhubungan dengan agenda yang disebut dengan menguasai ekonomi, maka saudara-saudara boleh perhatikan baik-baik apa yang sementara terjadi sekarang ini. Di mana ekonomi sudah berhasil dipegang oleh mereka. Itu sebabnya semua bank-bank yang hebat di dunia ini dikuasai oleh mereka. Perusahaan-perusahaan hebat yang ada di dunia dikuasai oleh mereka. Bukan itu saja. Bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan juga dikuasai oleh mereka. Kemudian yang berikutnya adalah mengadakan bencana-bencana agar dengan demikian mereka punya agenda yang paling utama adalah menggolkan hukum hari Minggu itu terjadi. Itulah sebabnya kalau Anda datang kepada agenda yang ketiga yang disebut dengan mengadakan bencana-bencana ini, kita harus pergi ke buku Kemenangan Akhir pasal yang ke-36 di dalam halaman 511-512. Karena datang bencana, maka hukum hari Minggu itu akan dipaksakan. Nah, itulah sebabnya yang saya mau kasih tahu di sini adalah pada tahun 2015 ketika Paus datang ke Amerika pada tahun 2015, maka disitulah Paus langsung menjumpai bukan hanya Barack Obama, tetapi hampir seluruh pemimpin dunia dan juga pemimpin negara di dunia dan juga pemimpin agama di dunia. Mari saya kasih tunjuk video ini. Mudahan jelas ini. Ini breaking news. Waktu Nah, ini breaking news di CNN pada tahun 2015 bulan September. Jadi pada waktu
speak to the world, then hold a one-on-one. Walah. Mati itu. Nah, jadi pada waktu berjumpa di New York, di Amerika Serikat, maka pada saat itu presidennya adalah Barack Obama, dan Barack Obama sendiri memperkenalkan dia sebagai The Holy Father. The Holy Father. Lalu pada malamnya, kalau Anda menyaksikan akan video itu yang di CNN pada waktu kunjungan Paus ke New York, lalu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, maka pada malamnya dia memimpin misa. Dan di situ ada perkataan dia. Di dalam video itu Anda bisa menyaksikan dia mengatakan bahwa kematian Yesus Kristus di salib adalah kegagalan. Ya, dia menganggap, dan itu adalah pernyataan dari dia. Tapi kalau Anda dan saya mau selidiki baik-baik, sebenarnya inilah kata-kata yang diinspirasikan oleh setan. Karena buku Wahyu sendiri mengatakan bahwa mereka menyembah Lucifer itu sendiri. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak mau agar Anda terlalu banyak fokus dengan agenda setan ini. Tetapi kenapa ini harus dibahas? Karena kenapa? Karena ini ditulis di dalam buku Wahyu pasal yang ke-13. Agar kenapa? Agar Anda dan saya perlu berawas-awas di akhir zaman ini. Karena mau tidak mau, kita akan menghadapi tekanan-tekanan dari atas. Jadi, saya sendiri yang menyampaikan pekabaran pada saat ini. Saya mau ulangi lagi apa yang dikatakan di dalam video itu, bahwa pada saat itu dikumpulkanlah semua pemimpin dunia, lalu pemimpin agama di dunia, lalu diadakanlah persatuan, penyatuan visi misi. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah, justru pada tahun itu justru agenda untuk mensahkan hukum hari Minggu dijalankan. Karena kenapa? Mari kita saksikan video selanjutnya. Video ini. Nah, mari kita lihat video ini dari Metro TV. Mengurangi kemiskinan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Pidato Paus Fransiskus di sidang umum PBB ini menjadi awal baru bagi seluruh anggota PBB. Sebab pasca pidato Paus, tiap anggota wajib mengadopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang hadir di sidang PBB pun langsung mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan ke-17 tujuan tersebut. Oke, saya kasih pause dulu sedikit ya. Saya hentikan dulu sedikit. Kenapa sampai berita di Metro TV pun menyatakan bahwa Paus berusaha untuk meyakinkan 17 tujuan pembangunan utama, dan itu dia sampaikan di sidang umum PBB pada tahun 2015. Nah, kenapa dia mau sampaikan itu? Karena sebenarnya banyak orang mengatakan, apa sih urusan Paus dengan kehidupan negara kita, negara-negara di dunia? Ini bukan masalah apa urusannya, tapi ini berurusan dengan penggenapan ramalan yang dikasih tahu oleh firman Tuhan. Dan Anda dan saya perlu cermati baik-baik. Sebenarnya, kalau mau dilihat, dia adalah seorang pemimpin gereja. Apa urusannya dengan urusan politik, urusan pemerintah? Karena kenapa? Karena yang memberikan kuasa politik, kuasa pemerintah, dan kuasa agama itu adalah siapa? Adalah setan. Dari mana saya tahu? Tadi, Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Yang memberikan takhta dan kekuasaan. Di situ menyebutkan mengenai aksosia dan juga dunamis. Jadi kuasa agama dan kuasa pemerintah diberikan kepadanya. Jadi Anda dan saya perlu mengetahui kenapa sampai Indonesia pun harus mengikutinya. Dan mari kita lihat siapa yang hadir pada waktu itu. Menawarkan satu konsep institusi. Perwakilan dari Indonesia pada waktu itu adalah Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Puan Maharani. Nah, ini langsung disiarkan oleh Metro TV pada tahun 2015, dan
dokumentasi dari Metro TV ini Anda boleh lihat di YouTube. Ya, ini bukan apa yang saya katakan ya. Nah, kalau demikian, maka pertanyaannya adalah, Indonesia setuju nggak dengan 17 tujuan pembangunan? Mari kita dengarkan pernyataan dari Bapak Wakil Presiden waktu itu, Yusuf Kala. Tidak, jadi kan semua ada. Kemiskinan ada, kita punya program. Pangan ada, kesehatan ada. Jadi sesuai dengan pernyataan dari Bapak Wakil Presiden pada waktu itu tahun 2015, Bapak Yusuf Kala itu pun disetujuinya. Lalu pertanyaan Anda dan saya yang mendengarkan pekabaran ini dari buku Wahyu 13, loh kok bisa? Kenapa sampai presiden kenapa sampai pemimpin wakil presiden dari Indonesia kok menyetujui? Berarti presiden setuju atau enggak? Sudah jelas setuju. Berarti Indonesia ini sama seperti negara yang dicucuk hidung? Bukan gitu masalahnya. Mari kita lihat dulu, apa sih 17 tujuan pembangunan itu? Kalau Anda perhatikan baik-baik, kalau kita bahas satu-satu ini panjang ya. Ini panjang ceritanya. Tetapi saya hanya mau kasih tahu mengenai nomor yang ke-5 dan nomor yang ke-13. Kita tidak bisa bahas satu-satu. Kalau Anda pergi ke nomor 5, kan kalau nomor yang pertama, nomor 1 itu no poverty kan. Kemudian kalau pergi ke nomor 5 itu judulnya adalah gender equality. Gender equality. Nah, apa yang dimaksud dengan gender equality? Mau yakin atau tidak yakin, Indonesia harus menyetujui gender equality. Gender equality ini, Indonesia pada akhirnya, dan bukan Indonesia, seluruh negara akan menyetujui pernikahan laki-laki, perempuan dan perempuan. Transgender oke. Bahkan yang disebut dengan bisex. Bisex ini dia bisa dengan perempuan, bisa laki-laki, bisa dengan pohon pisang, bisa dengan binatang, apa saja. Wah, mengerikan sekali ya. Seperti itu juga nanti akan dilegalkan. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Juni di Amerika Serikat, tahun 2015, 1 Juni 2015, Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat telah mengesahkan LGBT, melegalkan LGBT. Tahu apa L? L itu lesbi. G, gay. G ini gay ya. LGBT. Kemudian B ini bisex. T ini adalah transgender. Jadi Anda yang, aduh kayaknya aku udah bosan jadi laki-laki, aku mau ke perempuan aja. Boleh. Akan dilegalkan kok. Ada yang bilang, aduh aku bosan jadi perempuan, aku mau ke laki-laki. Laki-laki, aku bosan aku mau ke binatang. Boleh. Transgender, boleh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu berkenan dengan firman Tuhan? Tidak. Tidak. Karena itu semua adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak menciptakan bencong, saudaraku. Tuhan tidak pernah. Kejadian pasal yang pertama 26 sampai 28, lihat penjelasan Alkitab. Ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Tidak dibilang bahwa kamu boleh transgender. Tidak ada. Tidak ada. Dan tahu tidak, di tahun yang sama ada 26 negara Eropa yang mengikutinya mengenai pernyataan dari Barack Obama bahwa LGBT dilegalkan, dan satu-satunya negara Asia yang pada akhirnya melegalkan LGBT adalah Taiwan. Dan tahu tidak, di awal ketika Donald Trump dinobatkan menjadi presiden, inilah khotbah dia. Waduh. Only weeks ago, Saya langsung saja ya. Orlando, Florida. As your president, Dia bilang, as you I president. will do everything in my power Sebagai presiden yang baru, saya akan melakukan yang semua kuasa saya. Saya akan melindungi LGBT dari semua kebencian, semua tekanan, dan semua ideologi. Oh, ini LGBT semua bersorak ria. Oleh karena apa? Kebebasan mereka didukung oleh presiden setelah Barack Obama. Jadi apa yang saya mau katakan kepada Anda dan saya? Bahwa sesungguhnya melihat apa yang terjadi pada akhir zaman ini, sementara satu persatu menggenapi apa yang dikatakan dalam buku Wahyu
pasal 13. Lalu pertanyaannya adalah, kalau Amerika sudah melegalkannya, kemudian 26 negara Eropa juga melegalkannya, kemudian Taiwan satu-satunya negara Asia melegalkan. Saya tidak tahu ya, di tahun sekarang ini, tahun 2022 ini, apakah semakin banyak negara yang melegalkannya? Bagaimana di Indonesia? Apakah Indonesia akan bilang begini? Tidak, kami tidak mau ikut. Karena kenapa? Indonesia mayoritas beragama Islam, Muslim. Jadi kami tidak mau ikut. Begitu kah? Mari kita lihat utang Indonesia. Kalau Anda perhatikan berita di tahun 2015 di TV One, ya, itu pada tahun 2000, akhir tahun 2015, utang Indonesia 4,192 triliun. 4,192 triliun rupiah. Lalu bagaimana di tahun 2016? Naik jadi 122 triliun. Ini saya punya data ya. Ini di TV One juga. Itu ada utang negara Republik Indonesia tahun 2016 naik 122 triliun. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana di tahun 2019? Ya, akhir 2018-2019. Iya. Itu naik jadi 5.257 triliun. Dan saya perhatikan ya, search terakhir pada tahun 2018-2019, saya lihat selalu naik. Saya yakin dan percaya 2020 juga naik, 2021, 2022. Utang Indonesia bukan semakin berkurang, semakin meningkat. Kalau Anda berhutang kepada orang dalam skala yang besar, dalam jumlah yang banyak, kalau orang itu minta tolong kepada Anda, apakah Anda akan nolak? Ceritanya Indonesia ini berhutang besar kepada Bapak Tua, kepada Paus, kepada IMF. Apakah agenda dari Paus ini akan ditolak Indonesia? Mana bisa? Tidak akan bisa. Bagaimana? Apakah hanya Indonesia saja? Kalau Anda pergi, sebenarnya ada negara-negara hebat di dunia ini. Mereka punya hutang juga besar kepada Amerika Serikat. Ya, kepada Paus sendiri. Amerika Serikat adalah negara yang memiliki hutang. Kalau Anda baca di IDN Times, ya, utang paling besar itu adalah Amerika Serikat. Dan utangnya itu tidak tanggung-tanggung. Ada kurang lebih utangnya itu adalah 19.947 miliar dolar Amerika. Bayangkan itu berapa triliun? Aduh, sudah tidak bisa dihitung kalau di mana? Dirupiahkan. Baru negara kedua yang memiliki hutang terbanyak adalah Jepang. Ini masih juga di berita di IDN Times. Kemudian yang berikutnya adalah Cina. Sama beritanya, ya. Cina memiliki hutang nomor 3 paling banyak. Kemudian nomor 4 adalah Italia. Nah, nomor 5 adalah Prancis. Lalu nomor 6 adalah Jerman. Nomor 7 adalah Inggris. Kemudian Brasil. Kemudian nomor 9 adalah India. Dan nomor ke-10 adalah Kanada. Ini 10 negara hebat ini, saudara. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa sesungguhnya negara-negara yang kita anggap negara superpower, negara yang memiliki ekonomi negara maju, mereka juga berhutang besar kepada Vatikan. Kalau dengan demikian, maka yang terjadi adalah agenda Vatikan diikuti mereka atau enggak. Indonesia sampai kapanpun hutang tidak akan pernah selesai. Dan selama utang Indonesia masih tetap ada, maka itu artinya apa yang merupakan agenda dari Vatikan wajib diikuti oleh Indonesia. Benar atau tidak? Benar. Benar sekali. Ada yang bilang bagaimana negara Arab? Oh, kalau Anda baca di berita CNN internasional, CNN, saya lupa ini pada tanggal 2 Mei 2018, kalau Anda perhatikan baik-baik, Arab juga memiliki hutang yang besar terhadap
hutang yang besar kepada IMF. Bagaimana dengan negara-negara seperti Thailand? Juga demikian. Jadi hampir seluruh negara di dunia ini memiliki hutang kepada Vatikan, kepada IMF. Karena IMF mereka punya. Tadi pembahasannya sudah disampaikan. Dan kalau sudah seperti itu jadinya, maka seluruh agenda mereka akan diikuti oleh mereka. Nah, agenda nomor 5. Gender equality. Walaupun Indonesia adalah negara Islam, Indonesia tidak bisa menolak nantinya. Sekarang bisa jadi nolak, tetapi perlahan-lahan, perlahan demi perlahan, Indonesia akan mengikuti semua agenda ini. Nah, kalau begitu bagaimana dengan agenda nomor 13? Agenda nomor 13, kalau kita pergi ke agenda nomor 13, ya, kan ada 17, SDGs, 17 Sustainable Development. Ya, ada 17 itu ya. Di nomor 13 itu judulnya adalah Climate Action. Dan di Climate Action ini sebenarnya tujuannya untuk menangani bencana alam yang ada di dunia. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menangani bencana alam yang ada di dunia? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, itulah sebabnya saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya bencana alam yang ada di dunia ini sampai Tuhan Yesus datang tidak akan pernah berhenti. Amin atau tidak? Ada yang bilang amin, ada yang juga bilang begini. Tidak. Ada yang juga mungkin katakan saya ragu-ragu. Nah, sebelum kita bahas agenda nomor 13, saya mau tanya. Apakah Anda yakin bahwa bencana alam yang terjadi di dunia ini oleh karena fenomena alam semata? Apakah itu? Hah? Tidak. Kalau Anda mengatakan bahwa bencana alam ini disebabkan oleh karena fenomena alam, maka pada akhirnya kita ramai-ramai mempersalahkan Tuhan. Iya kan? Betul, ada juga terjadi fenomena alam, tapi ini oleh karena dosa kan? Namun ada satu alasan yang kuat bahwa bencana alam ini bukan hanya oleh karena terjadi fenomena alam, tetapi ini disebabkan oleh manusia sendiri. Kalau Anda buka di internet, ya, Anda tuliskan HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, atau ini disebut dengan HAARP. Nah, ini adalah suatu alat yang ada di Alaska yang bisa menyebabkan merubah iklim atau menyebabkan bencana. Bisa menyebabkan bencana. Nanti Anda boleh buka saja. Dan ini HAARP ini ada di Alaska sana. Tepatnya ada di Gakona, Alaska. Dan ini ada antena-antena yang bisa memancarkan sinar laser keluar bumi kita sampai menembusi atmosfer dan menyentuh lapisan ozon yang paling luar, kemudian akan dipancarkan lagi ke bawah. Jadi kalau Anda buka di Google ini ada banyak penjelasan mengenai HAARP ini, dan kita akan melihat bagaimana cara kerja dari HAARP sehingga akan mendatangkan bencana. Dan saya mau tanya, HAARP ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Tuhan? Tidak. Ini dibuat oleh manusia. Dan oleh karena dibuat oleh manusia, maka iklim juga bisa dibuat seenaknya oleh mereka. Itulah makanya ada terjadi angin topan, bisa juga terjadi banjir, dan bisa juga terjadi tsunami. Dan ini semua adalah cara kerja dari HAARP. Dan bencana-bencana ini akan terus berlangsung. Nah, kemudian pertanyaan saya di sini adalah, memangnya pada waktu Paus pergi ke Amerika Serikat pada tahun 2015, adakah agenda mengenai menangani bencana alam? Ada agenda. Itulah sebabnya kalau Anda pergi ke Catholic News Service. Nah, ini saya punya kutipan ini Catholic News Service, CNC Top Stories. Di situ sebenarnya ditulis bahwa
orang-orang pemimpin-pemimpin utama, mereka bingung. Pemimpin-pemimpin dari dunia, dari negara-negara yang ada di dunia, mereka bingung bagaimana cara mengatasi bencana alam. Lalu di dalam agenda itu, di tahun 2000, Paus menyampaikan solusi bagaimana melawan perubahan iklim. Cara atau solusinya adalah melegalkan pemeliharaan hari Minggu, atau yang disebut dengan Sunday Law, undang-undang hari Minggu. Dan itu ditulis di dalam Catholic New Service. Dalam Catholic New Service. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, go to Sunday Mass, receive the sacraments, encounter God in everything, rest on Sunday. Lalu ditulis di dalam bukunya Paus namanya Laudato Si. Laudato Si. Kalau Anda bisa download, ada Laudato Si, ini bukunya Paus Laudato Si. Di ayat yang ke-237, pasal yang ke-6, halaman 170, di situ dibilang bahwa hari Minggu layaknya harus disucikan, dipelihara seperti Sabat orang Yahudi. Karena untuk apa? Untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan sesama, dan juga memulihkan hubungan kita dengan alam ini. Nah, kalau begitu, kalau melihat akan pernyataan-pernyataan yang ada pada tahun 2015, lalu kita lihat apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 620. Mari kita lihat kutipannya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat hari Minggu. Yang dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu telah dipaksakan dengan tegas. Jadi bencana-bencana ini tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu akan dipaksakan dengan tegas. Lalu di kalimat selanjutnya akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat hari Minggu. Yang dosa ini mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu telah dipaksakan dengan tegas. Dan bahwa mereka yang menyatakan tuntutan hukum yang keempat itu dengan demikian merusakkan penghormatan kepada hari Minggu adalah perusuh-perusuh manusia yang mencegah pemulihan perkenan ilahi dan kemakmuran dunia. Perhatikan baik-baik bahwa bencana-bencana, baik itu wabah penyakit, bencana-bencana tidak akan berhenti sampai kepada umat manusia yang tinggal di kolong langit ini, di dalam bumi ini, memelihara hari Minggu. Jadi bagaimana kalau ada yang tidak beribadah hari Minggu, orang yang tidak beribadah hari Minggu, apalagi yang beribadah hari Sabat, hari Sabtu, akan dikatakan sebagai perusuh-perusuh manusia dan untuk mencegah pemulihan berkenan ilahi dan kemakmuran dunia. Jadi kalau Anda dan saya tidak beribadah hari Minggu, dikatakan sebagai penghalang kemakmuran dunia itu datang. Sebagai perusuh-perusuh atau teroris. Jadi Anda dan saya akan dikasih tahu akan dibilang oleh dunia bahwa Anda dan saya ini adalah penghalang kemakmuran dunia. Mau? Itulah makanya kita perlu kembali mengikuti apa yang Tuhan bilang. Di dalam buku Testimony to Minister, halaman 114, alinea yang pertama dikatakan bahwa kita memiliki hukum-hukum Allah dan kesaksian Kristus. Itu adalah roh nubuat. Batu permata yang tak ternilai harganya akan ditemukan dalam firman Allah. Mereka yang menyelidiki firman ini harus menjaga pikiran bersih. Jangan pernah memanjakan selera mereka yang menyesatkan dengan memakan makanan dan minuman yang salah. Jika mereka melakukan ini, otak mereka akan menjadi kacau. Mereka tidak akan sanggup untuk menanggung semangat dari menggali dan menemukan makna dari hal-hal yang berhubungan dengan penutupan sejarah dunia ini. Kenapa banyak orang tidak mengerti ini? Karena pikiran mereka terlalu buntu. Susah, aduh jangan menakut-nakuti saya. Aduh pikiran saya tidak sampai di situ. Yang saya mau adalah apa yang saya jalani hari ini itulah. Kalau seandainya bencana itu datang, ya berdoa minta Tuhan agar menolong saya. Ya itu sah-sah saja saudara-saudara. Tetapi bagi Anda dan saya mempelajari nubuatan, Anda dan saya perlu mengetahui bahwa sesungguhnya
bencana ini tidak akan berakhir sampai pada waktu semua orang dipaksakan untuk beribadah hari Minggu. Inilah agenda dunia. Tetapi agenda Tuhan adalah Anda dan saya harus mengerti bahwa semua ini dirancangkan setan melalui para penguasa-penguasa dunia agar Anda dan saya melanggar hukum Tuhan. Tapi yakinlah Anda dan saya tidak akan pernah mengerti hukum Tuhan kalau Anda dan saya tidak jaga otak Anda dan saya. Tidak menjaga pikiran Anda dan saya melalui makanan, melalui cara hidup sehat. Karena kalau tidak, hal-hal seperti yang ditulis dalam buku Wahyu tak akan pernah dimengerti. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, pelajaran ini belum berakhir. Tetapi, saya hanya mau kasih tahu bahwa di dunia ini ada agenda setan, ada agenda Tuhan. Agenda setan sebagian sudah diungkapkan tadi dalam buku Wahyu pasal 13. Kita sudah bahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tetapi, saya mau kasih tahu, walaupun kelihatannya menakutkan agenda setan ini, ada agenda Tuhan. Agenda Tuhan adalah bukan membuat Anda takut. Tapi ketika melihat agenda setan yang besar ini, kita akan semakin berserah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya tidak sanggup. Tetapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang menyanggupkan saya. Itulah makanya kenapa Anda dan saya perlu menjaga kehidupan Anda dan saya untuk tetap sehat. Pikiran Anda dan saya agar disanggupkan mengikuti akan kehendak Allah. Saya bersyukur oleh karena saya boleh menikah dengan istri saya Borgultom ini. Tetapi walaupun kami ini mau dibilang satu visi misi, ya, sama-sama memiliki agama yang sama dan juga sama-sama misionaris, tapi jangan pernah Anda anggap bahwa saya dan istri saya nggak berantem. Kalau istri saya marahin, kalau lihat di gambar warnanya begini sudah. Udah marah, dimarah itu memang namanya kalau orang Batak. Orang Batak kalau hatinya terusik, ya, kalau orang Jawa kakinya diinjak dia bilang, maaf kakiku diinjak. Kalau orang Manado kakinya diinjak dia bercanda, bagus ngana kaki . Tapi kalau orang Batak kakinya diinjak langsung, di mana mata kau? Jadi kalau istri saya ini dia udah marah, itu benar-benar terpancar di wajahnya. Dan dia kalau marah saya itu habis-habisan. Kata-katanya begitu kasar. Itulah sebabnya. Bukan berarti saya tidak pernah marah. Saya juga pernah marah, ya. Saya juga pernah marah. Dan kalau dia marah, saya marah. Sama seperti rumah itu dipenuhi oleh hantu. Oleh setan. Oleh setan. Tetapi kadang-kadang saya merasa bahwa rumah kami itu juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Tahu waktu kapan? Kalau kami sementara worship pagi, lalu kemudian anak saya MC, kemudian anak saya nyanyi, kemudian istri saya mulai cerita storytelling. Jadi waktu diceritakanlah cerita dari Alkitab atau dari buku Kemenangan Akhir. Saudara-saudara, saya tidak sadar saya lihat itu istri saya nangis. Lalu kalau dia nangis, bukan hanya dia nangis, anak-anak saya juga nangis. Dan pada waktu nangis, saya suka sekali lihat kalau istri saya nangis. Bukan karena apa? Karena dia menceritakan cerita Alkitab. Dan tahu apa yang lebih membahagiakan saya? Saya merasa bahwa Roh Kudus itu ada di dalam rumah kami. Saudara-saudaraku, di akhir zaman ini, saya tidak tahu roh apa yang lebih menguasai diri Anda dan saya. Otak Anda dan saya, pikiran Anda dan saya. Tetapi saya yakin dan percaya, Tuhan mau tinggal dalam diri kita sehingga dengan demikian, kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, khususnya dalam buku Daniel dan buku Wahyu. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih banyak oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami telah mendengarkan akan firman. Tolong kami agar kami boleh tetap setia kepadamu. Tolong kami agar kami boleh mengerti firman, sehingga hari demi hari kami semakin diubahkan dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.